Halo Indonesia, semoga dalam keadaan baik-baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian dari kita pasti kenal dengan negara Uni Emirat Arab, sebuah negara kaya di Timur Tengah. Uni Emirat Arab dianugerahi kekayaan alam berupa sumber minyak bumi yang berlimpah, yang menjadikan negerinya menjadi salah satu negeri terkaya di dunia. Tapi, negara ini diberi cobaan yang cukup besar, yaitu negeri yang paling sulit untuk mendapatkan air bersih. Karena negeri ini berada di tengah gurun pasir yang tandus, Uni Emirat Arab hanya memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu sekitar 4 inci per tahunnya. Keadaan inilah yang membuat dia kesulitan untuk mendapatkan air, karena Uni Emirat Arab dianugerahkan oleh Tuhan dengan kekayaan. Maka dia bisa membangun teknologi untuk menghasilkan air bersih. Uni Emirat Arab mengubah air laut menjadi air tawar dengan cara desalinasi. Sayangnya, teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal, yaitu 1 barel minyak mentah hanya menghasilkan 3 barel air tawar. Persoalan lainnya adalah, teknologi ini tidak ramah lingkungan, dan lebih parah lagi, salah satunya adalah turut mempengaruhi suhu bumi yang berdampak pada perubahan iklim. Uni Emirat Arab tidak mempunyai hutan alam. Seperti Indonesia, hutan yang berperan sebagai daerah tangkapan air hujan, sebagai pemurni udara alami dan penyeimbang suhu bumi, tidak dimiliki oleh Uni Emirat Arab. Lalu dari mana dia dapatkan oksigen murni? Yang pasti dari negara seperti Indonesia yang masih punya hutan yang tersisa seluas 125 juta hektar. Orang kaya sih bebas mau melakukan apa saja. Uni Emirat Arab saat ini ingin memanfaatkan gunung es di kutub untuk dijadikan sumber air bersih guna memenuhi kebutuhan air di negerinya. Hitung biaya untuk menggeret gunung es dari kutub, lalu diolah menjadi air bersih, ongkosnya jauh lebih murah dibandingkan memanfaatkan teknologi desalinasi yang telah ada. Manfaat lainnya adalah, cara ini lebih ramah lingkungan, dan tidak tertutup kemungkinan Uni Emirat Arab akan membangun pertanian dan membangun hutan seperti negeri Cina, yang mengubah gurun menjadi hutan dan menjadi industri pertanian. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tuhan memberikan berkah yang lebih banyak dibandingkan Uni Emirat Arab dan negara-negara lainnya. Kita Indonesia diberi potensi laut yang bernilai 2/3 GNP Indonesia, lalu kita diberikan hutan alam terluas di dunia, yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Salah satunya adalah nilai ekonomi karbon yang telah dihitung oleh pemerintah dan dipublikasikan oleh Airlangga Hartarto. Nilai ekonomi karbon kita sebesar 8.000 triliun per tahun. Kita punya potensi air terbesar kelima di dunia, yaitu 3.900 miliar kubik per tahun. Lucunya, saat ini kita menghadapi krisis air bersih dengan berbagai persoalan. Yang lebih lucu lagi, sebagian warga miskin Indonesia belum terlayani air bersih. Serem ya AAA, Indonesia menyadari ada kekeliruan dalam tata kelola air di Indonesia. Lewat saran dari acara Indonesia Water Learning, yang digelar Kementerian PUPR pada November 2014, Jokowi telah menerjemahkan rekomendasi tersebut. Salah satunya adalah membangun infrastruktur pengelolaan air di Indonesia, serta membenahi tata kelola air di Indonesia. Yang belum sempat dibenahi oleh Jokowi adalah Water Quality and Restoring Ecosystem, yaitu menata kembali tata ruang di Indonesia. Untuk urusan yang ini, kita butuh kebijakan yang kuat, waktu yang lebih lama serta pembiayaan yang besar. Kita punya potensi untuk membiayai program Water Quality and Restoring Ecosystem. Pertama, dari nilai ekonomi karbon yang bernilai 8.000 triliun per tahun, tinggal bagaimana kita membangun strategi untuk menagihnya. Bila kita ingat akan janji Joe Biden sang Presiden Amerika Serikat dalam pertemuan G20 di Roma tahun 2021, dia mau kasih ke Indonesia sebanyak 3.000 triliun per tahun untuk biaya karbon. Janji serupa pernah dilontarkan oleh Presiden Amerika lainnya, yaitu oleh George Bush, pada acara COP13 di Bali, Indonesia. Ayo tagih Pak di Jokowi. Mumpung jenengan yang punya nyali gede masih jadi presiden, lumayan buat jajan camilan emak-emak dan bisa melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Kedua, dari tata kelola air di Indonesia.
Misalkan ada kebijakan tentang sumber air yang disedot oleh kebun sawit, nilainya lumayan untuk membenahi nilai ekonomi air dari kebun sawit. 1 hektar kebun sawit, setiap harinya menyedot air sebanyak 35.000 liter. Kita punya 16 juta hektar kebun sawit. Berapa juta liter air yang dikonsumsi sawit setiap tahunnya? Kalau bisa, ada deh duit dari non-pajak, bila pengusaha sawit mau memberikan sumbangsih dana sebesar Rp1 per liter per tahun. Indonesia punya tambahan dana untuk membangun tata kelola air di Indonesia, mampu melayani air bersih untuk rakyat seantero Indonesia. Sekaligus membangun pendidikan di Indonesia, seharusnya sih pengusaha sawit mau, Indonesia negeri yang penuh berkah, Tuhan sangat sayang pada bangsa Indonesia, tapi kita salah dalam mengurus Ibu Pertiwi Indonesia. Tak perlu repot seperti Uni Emirat Arab atau negara-negara Timur Tengah lainnya. Kita harus bersyukur, saat ini Indonesia butuh kebijakan yang mulia Presiden Jokowi, yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh presiden penerusnya. Kita butuh bersatu dan membangun ekosistem berpikir yang baik. Kita butuh pemimpin yang lebih keren dari Jokowi nantinya, agar kita naik kelas, naik kesejahteraan. Terima kasih dan salam.